Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan mati kecuali sebagai seorang muslim. Saya tidak bosan-bosan menyampaikan tafsir dari Ibnu Katsir, bahwa ketika beliau menafsirkan ayat tersebut, beliau mengatakan, man asya ala syai'in la ta'ani, barang siapa yang hidup di atas sesuatu, dia akan mati di atas sesuatu itu. Maksudnya, siapa saja yang hidupnya biasa dalam ketaatan, dia akan wafat dalam ketaatan kepada Allah. Dan siapa saja yang hidupnya biasa dalam kemaksiatan, berlumur dosa, maka wafatnya juga dalam keadaan berlumur dosa. Waliyadzubillah. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Fatih yang Allah muliakan, alhamdulillah atas izin dari Allah Ta'ala kita kembali dapat bermuajahah, bertatap wajah di dalam rangka mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kita bersyukur tampak dari wajah jemaah semuanya sangat bersemangat dan antusias terus di dalam rangka mencari ilmu. Mudah-mudahan Allah pelihara semangat kita semua dalam mencari ilmu hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat subuh Masjid Al-Fatih yang Allah muliakan, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Kabair 70 dosa besar, saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh jemaah bahwa kalau kita ingin ilmu mudah dicerna, ilmu mudah ditangkap, agar kita mudah memahami ilmu, maka para ulama menyampaikan syaratnya ada 6. Ada 6 syarat tadi. Dan 6 syarat ini sekaligus merupakan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita kenal dengan hidayatullah, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin kaum muslimin Allah muliakan, 6 syarat ini tentu para ulama menyampaikannya berdasarkan Al-Quran dan
muslimin Allah muliakan, tidak ada yang lebih indah dan membahagiakan diri kita melainkan kita paham terhadap dinul Islam ini. Kita paham terhadap agama Islam. Maka kalau kita menginginkan itu semua, 6 syarat ini mesti kita penuhi. Yang pertama, jamaah kaum muslimin Allah muliakan, adalah as-sidqu, yaitu jujur. Ini syarat supaya orang mendapatkan ilmu, supaya ilmu itu meresap di dalam hati, kemudian dia bisa mengamalkan dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari. Syaratnya tidak bisa tidak, harus jujur. Jadi kalau seseorang tidak jujur, itu kan artinya dia maksiat, maka ilmu tidak akan masuk ke dalam dirinya. Sebagaimana pernyataan dari Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, ketika Imam Syafi'i mengeluhkan hafalannya yang kurang lancar. Singkat cerita, Imam Malik bilang bahwa ilmu itu cahaya, dan cahaya tidak akan memasuki ke dalam diri seseorang yang bermaksiat, yang tidak ada kejujuran di dalam dirinya. Jadi jujur, hadirin kaum muslimin Allah muliakan, adalah syarat supaya kita mudah memahami ilmu. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada keluarga, jujur kepada masyarakat, dan jujur kepada orang-orang yang telah mempercayai kita. Nah, jadi kaum muslimin Allah muliakan, di dalam hadis Nabi SAW, ternyata kejujuran, kebohongan, kedustaan itu jahat sekali. Hanya korupsi itu disebut dengan kejahatan yang luar biasa, ordinary crime, kejahatan yang luar biasa. Dia bisa memisahkan seorang sahabat, dia bisa memisahkan persaudaraan, dia bisa memporak-porandakan persaudaraan dengan kedustaan yang dia buat. Misalnya dia datang ke A, bilang merah. Dia datang ke B, dia bilang biru. A ketemu B, A ketemu B, katanya biru, enggak, katanya merah. Akhirnya berantem. Ini dusta, bahaya sekali, jahat sekali. Tanya, tolong disimak baik-baik. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Hasan Sahih, kata Imam Tirmidzi, ini hadis dari Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lain-lain banyak sekali yang berkaitan di sini. Rasul bilang, alaikum bisidqi, berlakulah kalian jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri wa inna birra yahdi ilal jannah. Karena sesungguhnya kejujuran akan membimbing kalian, akan menunjuki kalian kepada kejahatan, kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kalian kepada surga. Sebaliknya Rasul mengatakan, wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar. Jauhilah oleh kalian dusta, karena sesungguhnya kedustaan itu akan menunjuki kalian, akan membimbing kalian kepada kejahatan,
dan kejahatan akan mengantarkan kalian kepada neraka. Jadi jelas yang harus saya sampaikan hadirin semuanya bahwa dusta itu sangat jahat. Alhamdulillah hadirin kaum muslimin Allah ada bohong yang dibolehkan dalam syariat, yaitu bohong yang pernah Rasul sampaikan, bohong ketika mencicipi masakan istri. Mohon maaf, mungkin masakan istrinya kurang sedap, kita bilang sedap aja. Karena kurang ini kurang itu kita bilang pas, itu boleh. Untuk apa? Supaya istri semangat, tidak putus asa, tidak kecewa, ini boleh. Kemudian bohong di dalam untuk mendamaikan saudara yang berselisih. Kita bilang si fulan udah minta maaf sama kamu, kita bilang lagi kayak satu ya, si fulan udah minta maaf kepada kamu, padahal belum minta maaf berdua nih. Kita bohong kan? Itu boleh untuk mendamaikan dua saudara yang sedang berselisih, boleh ini. Kemudian yang ketiga, bohong dalam hal melindungi seorang muslim dari kejaran musuh atau dari orang jahat yang ingin membunuhnya. Dia bersembunyi di dalam rumah kita, dia minta perlindungan, kita lindungi, ya. Kemudian kita katakan, penjahat itu nanya, ada fulan nggak di sini? Kita katakan tidak ada, ya. Untuk melindungi dia dari orang jahat, hadirin kaum muslimin, ya, orang baik tentunya yang dilindungi. Itulah kebohongan yang dibolehkan, terbatas sendiri, tidak kemudian semua boleh dengan alasan ini dan alasan itu. Ya, yang dibolehkan yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, hadirin. Syaratnya adalah jujur. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah supaya ilmu mudah dicerna oleh diri kita, al-insafu minan nafsi, yaitu adanya kesadaran di dalam diri kita untuk berubah. Dengan ilmu yang kita pelajari, kita ingin berubah menjadi manusia yang lebih baik. Kayaknya ada ungkapan, jangan betah jadi orang awam, tapi berubah jadi orang soleh. Jadi orang soleh ini yang kelak akan bersama Nabi, bersama syuhada, bersama orang soleh ini. Nah, jadi Pak Muslimin Allah mengingatkan, ini syarat tadi. Manakala tidak ada kesadaran dalam diri seseorang, maka ilmu sehebat apapun itu tidak akan sampai kepada dirinya, karena dia tidak sadar di dalam dirinya. Kalau bahasa kita namanya insya, ya. Mau didatangkan motivator 1000, mau didatangkan motivator yang handal, itu ada pelatihan hari Ganjar ya, SQ. Banyak yang masuk latihan acara tersebut luar biasa, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, luar biasa, total berubah. Tapi kemudian lambat laun, tidak lama, tidak bertahan lama, mungkin seperti hangat-hangat kotoran ayam, akhirnya kembali seperti biasa. Nah, jadi percuma saja kalau tidak ada kesadaran di dalam diri sendiri. Nah, jadi kaum muslimin Allah mengingatkan, oleh sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qaf ayat 11 sudah menyampaikan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin
hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum kecuali Dia mau merubahnya sendiri. Nah, jadi kembali ke kesadaran dalam diri sendiri. Tapi ingat, jangan mentang-mentang nunggu kesadaran dalam sendiri, tidak ada usaha sama sekali, tidak ada upaya untuk menumbuhkan kesadaran. Maaf, saya analogikan orang yang sadarnya lama, orang yang sadarnya nggak sadar-sadar, lama sekali. Itu saya analogikan seperti orang yang nabrak tembok. Baru merasakan rasa kejedut tembok itu sakit. Baru sadar dia, oh ternyata rasanya kejedut tembok itu kayak gini. Masya Allah, jadi kita gitu. Jadi jangan sampai kemudian saya belum ada nih, saya ada dalam diri sendiri, ya udahlah, nggak usah. Masya Allah, itu umpamanya gitu. Jangan sampai nunggu kejedot tembok dulu, jangan sampai nunggu kecelakaan dulu. Karena ada orang yang sadar, tersadarkan bila mana terjadi musibah, kecelakaan, cacat kakinya, baru dia berubah, baru dia sadar. Atau ketika tertimpa banjir, ketika tertimpa tsunami, ketika tertimpa gunung meletus, baru dia sadar. Tidak, hamba Allah langsung segera sadar, cepat sebelum ajal menjemput. Karena dia menyadari bahwa kematian bisa kapan saja mendatanginya. Itu yang harus ada kesadaran di dalam diri sendiri, namanya apa? Insya. Itu yang kedua syaratnya. Kemudian yang ketiga, jamaah kaum muslimin Allah berikan syarat supaya ilmu mudah kita cerna. Syaratnya adalah al-istima'u ila nasihati wa tibauha. Artinya mendengarkan nasihat lalu mengikuti nasihat itu, mendengarkan nasihat lalu mengamalkan nasihat itu. Kata para ulama, ilmu dikatakan bermanfaat, ilmu dikatakan tidak sia-sia manakala ilmu itu diamalkan. Ketika ilmu tidak dapat, kemudian tidak diamalkan ilmu itu, maka jadilah ilmu yang sia-sia. Waliyadzubillah. Tentu kita tidak ingin ilmu yang kita dapat sia-sia. Apalagi kita sudah dulu, mungkin ada yang kurang sehat, tapi dia paksakan duduk. Kita doain mudah-mudahan yang sedang kurang sehat Allah beri kesembuhan. Amin ya Allah. Dia berjam-jam lama ikut kajian ilmu, tapi tidak diamalkan sampai rumah dalam kehidupan sehari-hari, maka ilmu itu akan sia-sia saja. Oleh sebab itu, ada ayat antik menurut saya atau unik yang mungkin dilewatkan oleh banyak kaum muslimin. Dia ini, ayat ini tidak ke kanan, tidak ke kiri, tapi lurus, yaitu ada di dalam surat Az-Zumar ayat 18 bawah. Surat Az-Zumar ayat 18. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang mendengarkan nasihat lalu dia amalkan nasihat itu, ulaika alladzina hadahumullah. Mereka itulah orang-orang yang senantiasa berada di jalan Allah, petunjuk Allah, bimbingan Allah, hidayah Allah. Masya Allah, hadirin. Begitu luar biasanya. Hadirin, kalau disebut kata hidayah, harusnya kita semangat. Karena tidak ada nikmat yang lebih besar kecuali nikmat hidayah. Tidak ada kebahagiaan yang lebih bahagia kecuali kebahagiaan kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susah diri. Orang mendapatkan hidayah itu tidak mudah. Makanya Allah katakan, siapa saja
yang mendengarkan nasihat, lalu dia mau mengamalkan nasihat dia dengar, maka kata Allah, mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah. Bukan hanya itu, Allah lanjutkan ayatnya, wa ulaika hum ulul albab, mereka juga termasuk orang-orang yang berakal. Masya Allah, luar biasa dari kaum muslimin. Sebaliknya, Allah menyindir orang-orang yang mendengarkan nasihat, lalu dia tidak mau mengikuti nasihat itu, tidak mau mengamalkan nasihat itu. Allah sebut dalam ayat sumbun, orang-orang yang punya kuping, telinganya tuli. Dalam ayat yang lain Allah sebut asomun, yaitu orang-orang yang buta, yang tuli telinganya. Hadirin kaum muslimin, ini tuli bukan tuli beneran itu ya, karena kalau tuli dia dengar gitu ya. Jadi ini tuli adalah tuli sindiran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang mendengarkan nasihat tapi dia tidak mau mengamalkan nasihat itu. Masya Allah. Nah, jadi kaum muslimin, kita kebayang ya Bapak, ini yang mendengarkan nasihat, mau mendengar nasihat tapi dia belum mau mengamalkan. Bagaimana orang yang tidak mau mendengarkan nasihat? Bagaimana orang yang tidak mau menghadiri majelis ilmu? Nah, ini saya jujur pengalaman tempat tinggal Bela Kasar ini termasuk warga yang haus akan ilmu. Begitu banyak kajian Islam di Bela Kasar ini dibanding di rumah-rumah yang lain. Macam-macam, banyak sekali. Ada yang bulanan, di Alfat ada, antar blok ada. Ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perumahan lain itu saya perhatikan tidak sebanyak yang ada di Bela Kasar. Ini menandakan bahwa Muslim Bela Kasar semangatnya, giroh keislamannya luar biasa. Takbir, Allahu Akbar. Nah, hadirin kaum muslimin, karena jihad kita untuk sementara ini adalah jihad ilmu, belum mengangkat senjata, gitu ya. Jadi ini yang dipesankan oleh ulama, ya. Jihad ilmu, jihad tulisan. Nah, itu yang sekarang masih dibutuhkan ya kepada masyarakat Islam Indonesia. Nah, hadirin kaum muslimin Allah muliakan, itu syarat yang ketiga. Insya Allah kita semuanya hadirin siap ketika guru menyampaikan sunnah Nabi, kita siap mengamalkannya tanpa kita kemudian berpikir lagi. Ya, kita siap mengamalkan daripada ajaran-ajaran yang disampaikan oleh guru-guru kita. Nah, hadirin kaum muslimin Allah muliakan, kemudian syarat yang keempat. Syarat yang keempat adalah al-mujahadatu fi thalabil haqqi. Itu syaratnya, artinya adalah bersungguh-sungguh di dalam mencari kebenaran. Sungguh-sungguh. Nah, ini kita semua dalam rangka mencari kebenaran yang ada di dalam agama Islam. Nah, hadirin, dibanding dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, tentu pencarian kebenaran kita ini belumlah seberapa. Ya, coba jumlah sahabat Nabi ada berapa? Ratusan ribu sahabat Nabi. Yang meninggal di Baki berapa? Nggak banyak, hadirin. Yang meninggal di Baki itu nggak banyak di Madinah ya. Kebanyakan sahabat Nabi meninggal di negeri orang, di luar negeri. Ada yang meninggal di Eropa, ada yang meninggal di Palestina, ada yang meninggal di Mesir, ada yang meninggal di Cina, ya, dan lain-lain. Banyak sahabat Nabi yang meninggal di luar negeri. Ya. Jadi kalau sahabat begitu, ya, kalau meninggalnya di sana ya dikuburkan di sana. Kalau Indonesia enggak, pokoknya harus pulang ke tanah air, harus pulang. Sampai-sampai mohon maaf ketika jenazah itu dibawa di pesawat, Bapak, akhirnya bau busuk, bau mayatnya itu terasa sekali karena kelamaan, ya.
dibawa ke kampungnya ada yang kaum muslimin. Kayak Nabi Muhammad nih, atau nabi-nabi dan rasul itu kan sunahnya begitu. Kalau mereka wafat, disitulah dikuburkan. Kayak Nabi Muhammad itu kan wafatnya di rumah beliau, makanya ada kuburnya di Madinah, di Masjid Nabawi. Nggak bisa dibongkar itu, ya, karena memang kalau Nabi dan Rasul itu ketika meninggal, ya meninggal di mana, di situ dikuburkan. Jadi kebayang hadirin betapa sahabat-sahabat Nabi di dalam rangka mencari kebenaran, taruhannya adalah nyawa. Kita ingat ya dulu bagaimana Islam itu sebelum menyebar ke seluruh dunia ya. Berawal dari mana? Dari rumah Arqam bin Abil Arqam. Disitulah Nabi menggembleng para sahabat satu demi satu. Nah, ketika mau menuju rumah Arqam bin Abil Arqam, itu teror demi teror mereka dapatkan. Ada yang disiksa, diteror, disiksa, bahkan dibunuh. Masya Allah. Untuk mencari kebenaran Islam, untuk belajar agama Islam, tidak lain, hanya itu. Tapi Masya Allah, ketika seseorang ingin mencari agama Islam, kebenaran, itu dihalang-halangi ya, dari zaman dulu sampai sekarang. Kita ingat sebelum Rasul juga ada yang kisah Ashabul Ukhdud kan, bagaimana orang-orang yang beriman kepada Allah itu dihalang-halangi, disiksa, dibunuh. Belum lagi Ashabul Kahf, ya, yang sampai bersembunyi di dalam gua sendiri kaum muslimin. Masya Allah. Jadi inilah yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu ketika mencari kebenaran, dan juga sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ashabul Kahf. Nabi kaum muslimin Allah muliakan, coba bandingkan dengan kita. Nggak usah jauh-jauh bandingkan kita dengan sahabat Nabi, dengan orang-orang sebelum Nabi. Di zaman saat ini, sekarang ini, betapa sulit orang menegakkan agama, memakai hijab, ada jenggot, ya, itu ada kesulitan. Dan di Eropa itu sedang fobia terhadap Islam. Masya Allah. Jadi ada murid saya itu yang belajar di Amerika, dia berkerudung, hijab, itu diperlakukan tidak baik, diperlakukan tidak adil, karena cuma ngomong kosong, gosip terhadap saudara.